Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And hello English lovers. Welcome back to my English material video again. Still with me, your lovely teacher, Mr. Afidi. Okay, just to make sure this video content doesn't take any longer time, so I will start the lesson immediately. But first of all, I'm blessed by Allah as my Lord, Islam as my religion, and the Prophet Muhammad as my prophet. Allah remind me of what I forgot and teach me what I don't know. Amin. Okay, today we will still continue our lesson study for last week. It was about simple present tense. Okay, for last week, all of you, yes, all of you had studied about how to make your own sentences in the simple present tense form. But today, yes, it's gonna be today, we will study how to analyze the dialogue to look the simple present tense form in the dialogue itself. And maybe there is some assignment for you and maybe at the end of this video content. So because of that, please be focused on my explanation and enjoy this video. Okay, like I said before, that today our material is analysis of the dialogue using of simple present tense form. But before of that, I want to refresh your memories about the formula of simple present tense. Oke, kalau ngomong-ngomong tentang formula simple present tense, rumusnya simple present tense, I remember when I asked Fadel about the formula and he was really calm up. I waited for him answer and he waited for my response to, come on Fadel, be a lion, don't be a kitty, right? Sorry Fadel, it's just my intermezzo, don't be seriously. You know that you are my favorite, right? Okay, back to content again. The formula of simple present tense on verbal sentences, yaitu ada 3 ya. Jadi rumusnya itu kan Pak Guru kasih minggu lalu yaitu pada kalimat positif yang rumusnya adalah subject followed by diikutin dengan verb one. Oke, verb one di sini adalah kata kerja. Oke, setelah itu ada tambahan s dan es. Nah, s ini kapan digunakannya? Kalau subjeknya itu adalah he, she sama it, maka kata kerjanya itu verb one ini ditambah s di akhiran belakangnya. Nah, kalau untuk es sama, yaitu bila subjeknya itu he, she sama it, maka kata kerjanya yang khusus kata kerja berakhiran o, x, ch sama sh, maka ditambah es, jadi bukan s ya. Oke, Pak Guru ulangi, kalau subjeknya Ayu Dewi, maka cukup ditambahkan kata kerja pertama saja, tidak perlu ditambah s ataupun es. Tetapi kalau subjeknya itu adalah he, she, dan it, maka kata kerjanya ditambah s. Nah, khusus kata kerja yang berakhiran o, x, ch, dan sh itu bukan ditambah s tapi ditambah es. Oke, paham ya sampai sini? And for the negative formula ada subject followed by do or does, and then followed by not, dan diikuti dengan kata kerja lagi bentuk pertama. Nah, oke. Do untuk subjek Ayu Dewi, kita menggunakan does untuk subjek yang he, she, sama it. Nah, setelah do atau does baru ditambah not, diikuti not, setelah itu masukkan kata kerjanya. Oke, setelah itu ada interrogative formula. Oke, di interrogative formula do yang ini, yang di kalimat negatif itu dipindah di depan. Jadi kalau untuk kalimat tanya didahului dengan do or does ya. Lalu setelah itu diikutin dengan subjek, then followed by verb, diikutin oleh kata kerja. Nah, dan kata kerjanya tetap yaitu kata kerja bentuk pertama. Jadi ini adalah rumus simple present tense. Oke, dan Pak Guru rasa sudah cukup Pak Guru jelaskan mengenai rumus kalimat simple present tense ini ya. Pak Guru sangat yakin dalam 3 pertemuan ini kalian sudah sangat-sangat mahir dalam membuat kalimat simple present tense-nya. Yang penting kalian berpatokan pada rumus ini saja. Oke. Alright everyone, like I said before, that today we just focus how to analyze the dialogue. Seperti yang Pak Guru sampaikan pada awal video tadi ya, bahwa hari ini kita menganalisis sebuah dialog. Nah, apakah kalimat dalam dialog itu menggunakan simple present tense atau tidak? So, because of that, I had prepared my example of dialogue just for review. Pak Guru sudah siapkan contoh dialog untuk kalian semua. Nah, kita sekarang analisis contoh dialog ini ya. Oke, Pak Guru yang akan bacakan, kalian tolong simak dan fokus ya. Di situ ada Jesse dan Nathan sebagai subjek dalam dialognya ya. Nah, si Jesse berkata, "What is your activity on Sunday?" Artinya dalam bahasa Indonesia adalah apa kegiatanmu atau aktivitasmu di hari Minggu. Nah, kira-kira di kalimat what is your activity on Sunday itu menggunakan simple present tense atau tidak? Ya,
Kalimat yang pertama ini teman-teman tidak menggunakan simple present tense. Kenapa? Di kalimat tanya atau kalimat interrogatif ini, di situ tidak menggunakan do atau does ya, tetapi lebih menggunakan is. Jadi ini kalimat what is your activity on Sunday ini bukan kalimat simple present tense. Oke, kita lanjut ke kalimat yang kedua. Ada si Nathan berkata, I always cook a burger every Sunday morning. And how about you? Bahasa Indonesianya adalah saya selalu memasak hamburger setiap minggu pagi, dan bagaimana denganmu? Nah, kira-kira di kalimat I always cook a burger every Sunday morning, ini kalimat simple present tense apa tidak? Yes, this is the positive sentences of simple present tense. Ini adalah kalimat positif dari kalimat simple present tense, yang mana di sini dibuktikan adanya subjek dan juga kata kerja bentuk pertama. Lalu keterangan waktunya ada every Sunday morning, setiap minggu pagi. Ya, okay. We know that simple present tense itu menjelaskan sebuah kegiatan atau kegiatan yang sering dilakukan yang akhirnya menjadi sebuah kebiasaan. Nah, di sini kan ada kata every itu adalah setiap, jadi sudah menjadi suatu kebiasaan. Nah, diperkuat lagi ada kata always di sini. Always itu artinya adalah selalu. Kalau ada kata selalu, ada kata always, berarti udah menjadi suatu aktivitas yang rutin atau kebiasaan ya. Nah, di sini ada subjek. Subjeknya di sini adalah I. Kita tulis nih subjek S. Dan di sini ada kata kerja bentuk pertama. Kita tulis verb 1. Oke, jadi seperti itu ya. Oke, jadi seperti itu. Lalu di sini ada every Sunday morning, keterangan waktunya, adverb of time. Kita tidak perlu kasih tulisan, nggak apa-apa. Oke, sekarang kita lihat kalimat yang ketiga. I play badminton every Sunday. It is my mood booster. Nah, kira-kira di kalimat I play badminton every Sunday itu kalimat simple present tense atau bukan? Ya, ini adalah kalimat simple present tense. Di sini ada subject followed by verb 1, diikuti dengan kata kerja bentuk pertama. Kita tulis nih, ini subject, di sini ada verb 1, kata kerja bentuk pertama. Oke, ini kalimat positif simple present tense ya. Bisa ditulis di sini kalimat positif. Oke, ini 3 kalimat positif. Right. Oke, sekarang kita coba yang ini. How about your activity on Monday? Bagaimana aktivitasmu di hari Senin? Bukan ya, karena kalimat interrogatif tetapi tidak ada do or does. Oke, kalimatnya si Jesse ini kita cek. I work at 8 AM and I always go to my office by train. Bahasa Indonesianya adalah saya bekerja pukul 8 pagi dan saya selalu pergi ke kantor menggunakan atau dengan kereta api. Nah, ini kalimat simple present tense atau tidak? Ya, di sini kalau kalian lebih jeli ada I di sini subjek ya. Subjek work, kata kerja bentuk pertama, verb 1. Berarti ini adalah kalimat positif. Sorry, my chicken tracks, dosen background jelek. Lalu di sini ada kalimat lagi nih, I always go to my office. Ya, ini kalimat simple present tense juga, ada subjek, ada kata kerja bentuk pertama. Apalagi di sini kata keterangannya ada always, selalu. Berarti sudah kebiasaan dia pergi ke kantor menggunakan kereta api. Jadi ini adalah subjek, ini adalah verb 1-nya. Berarti ini adalah kalimat positif juga. Oke. Sekarang yang Nathan. It's same with my day. I always take a breakfast before I go to office. Nah, kira-kira ini kalimat simple present tense ada nggak di sini? Ya, ada. Teman-teman jeli sekali ya. Setiap kali ada kata always, berarti itu adalah kalimat simple present tense ya. Apalagi di sini udah dibuktikan ada subjek, lalu ada kata kerja verb 1, kata kerja bentuk pertama. Ini kalimat positif. Oh my god, kalimat positif semua ya di dialog ini. Oke, yang terakhir. Nice, maybe you can make a breakfast for me too. Yang artinya mungkin kamu bisa membuatkan sarapan untuk saya juga. Nah, kira-kira di kalimat ini ada kalimat simple present tense nggak? Ya, tidak ada ya teman-teman. Walaupun di sini ada subjek, tetapi ada verb 1-nya, tapi tidak ada keterangan waktu yang menunjukkan bahwa ini merupakan kalimat simple present tense. Kecuali kalau ada kalimat every Sunday, ada kalimat every-nya ya. Seperti contohnya kalau ada kalimat every atau always, ada keterangan waktunya, ada adverb of time-nya yang menunjukkan suatu kebiasaan, berarti itu kalimat simple present tense. Sedangkan di sini tidak ada. Tetapi if I'm not mistaken and if you are remember, kalian masih ingat nggak? Di sini kan ada subjek nih, lalu ada verb 1.
Lalu di sini ada kata can. Kira-kira kalian ingat nggak ini ungkapan apa? Ya, kita sudah belajar ungkapan ini pada semester ganjil yang lalu ya. Ini merupakan ungkapan capability, ungkapan menyatakan suatu kebisaan yang dibuktikan dengan ada subjek, ada can, lalu ada kata kerja bentuk pertama. Nah, seperti itu. Jadi di sini tidak ada simple present tense, tapi kita menemukan ungkapan capability di sini. Oke, jadi seperti itu ya cara menganalisis sebuah kalimat dalam dialognya. Oke, sampai sini Pak Guru harapkan adik-adik paham ya. Alright everyone, now we talk about your assignment. Sekarang kita bahas tugas kalian ya. Nah, di sini I had provided the dialogue. Pak Guru sudah sediakan dialognya. Tinggal kalian salin. Pak Guru sarankan kalian salin di lembaran kertas. Setelah disalin, tolong kalian analisis dialog ini. Apakah di setiap kalimatnya ada kalimat simple present tense atau tidak. Oke, contohnya yang nomor 1 seperti yang contoh Pak Guru kasihkan tadi ya. What is your activity on Sunday morning? Nah, kira-kira ini kalimat simple present tense apa bukan? Ya, ini bukan kalimat simple present tense karena kalau kalimat tanya, ini kalimat tanya simple present tense harusnya pakai diawali do atau does, sedangkan di sini diawali is ya, jadi bukan. Oke, yang kedua, I always play badminton every Sunday. Nah, kira-kira ini kalimat simple present tense atau bukan? Ya, ini kalimat simple present tense. Di sini ada kata subject, ada kata kerja bentuk pertama. Jadi nanti kalian analisisnya kayak contoh yang Pak Guru sebutkan tadi, yang udah Pak Guru jelaskan. Di sini kalian di atasnya tulis subject atau ditulis s gini aja enggak apa-apa. Terus di sini ditulis verb 1 atau ditulis huruf V terus ditulis 1 juga enggak apa-apa. Ya. Terus di sini ada every Sunday, kata keterangan waktunya, adverb of time-nya. Jadi seperti itu. Nah, kalimat yang 1, 2, 3 ini kalian analisis sendiri ya, kalimat yang 1, 2 sama 3 ini terakhir. Oke, jadi seperti itu ya analisisnya. Kalian tentukan mana subjeknya, mana kata kerjanya. Okay, maybe that's all for my explanation. Hopefully all of you enjoy for my explanation on this video content, and let me know if you have a trouble or a problem on this material on or your assignment maybe. So you can contact me at my WA number, not on my Facebook Messenger, right? Because I don't recommend it. So thank you for today. Enjoy with your assignment, enjoy with your life, and enjoy with your delicious food. I end this online study by read doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you next week.